Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bertemu lagi dengan Ibu Desi Riansari di pembelajaran matematika pada kesempatan kali ini. Anak-anak, bagaimana kabar kalian semua? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya robbal alamin. Anak-anak, pada pembelajaran matematika hari ini, Ibu akan menampilkan materi bab baru, yaitu perbandingan dan skala. Sebelum Ibu menjelaskan materi perbandingan dan skala, Ibu akan menampilkan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai dalam pembelajaran kali ini. Kompetensi dasar yang akan dicapai oleh anak-anak 1.3.3 menjelaskan rasio dua besaran. Satuannya sama dan berbeda, dengan fokus pada faktor skala dan proporsi, kecepatan, dan debit. 4.3 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rasio dua besaran atau satuannya sama dan berbeda, dengan fokus pada faktor skala dan proporsi, kecepatan, dan debit. Tujuan pembelajaran: setelah mengikuti proses pembelajaran melalui pembimbingan dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan pada aktivitas, Ananda diharapkan dapat 1. Memahami pengertian rasio dari benda-benda yang ada di rumah. Yang kedua, memahami pengertian rasio berdasarkan gambar yang telah diberikan. Yang ketiga, menjelaskan pengertian rasio dua besaran dengan membandingkan panjang suatu benda dengan tepat. 4. Menjelaskan pengertian rasio dua besaran dengan membandingkan berat dan volume suatu benda dengan benar. 5. Menjelaskan pengertian rasio dua besaran yang berkaitan dengan faktor skala dengan cermat. Dan yang keenam, menggunakan proses berpikir kritis untuk menganalisis suatu masalah kontekstual yang berkaitan dengan faktor skala. Baiklah anak-anak, setelah ini Ibu akan menampilkan video penjelasan materi tentang bab perbandingan. Silakan dicatat di buku catatan masing-masing. Jangan lupa dikumpulkan catatannya hari ini, nggih. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan hari ini bermanfaat untuk anak-anak. Jika ada yang kurang paham materinya, silakan bertanya ke Ibu ya, Nak ya. Selamat menyaksikan dan memahami materi. Pertama adalah pengertian perbandingan, yaitu suatu cara untuk membandingkan dua nilai atau lebih dari suatu besaran yang sama. Perbandingan bentuk pecahan sama dengan 2/3 dapat diubah menjadi bentuk 2/3. Ibu yakin perbandingan ini sudah kalian dapatkan basicnya atau dasarnya dari sekolah dasar dulu. Jenis perbandingan ada dua. Yang pertama ada perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Ibu akan menyampaikan yang perbandingan senilai dulu. Perbandingan senilai adalah perbandingan yang memiliki sifat suatu nilai bertambah, maka nilai yang lainnya pun akan bertambah. Jadi, ciri-ciri perbandingan senilai ini, jika sifat suatu nilai ini bertambah, maka nilai yang lainnya pun akan bertambah. Rumusnya bisa pakai A per B sama dengan N per P dikali silang, di mana A dikali P sama dengan N dikali B, perkalian silang, nggih. Contoh soal. Harga 5 buah buku tulis adalah 7.500. Berapa harga 8 buah buku tulis? Kita di sini pertama harus mencari nilai satu buku tulis atau harga satu buku tulis itu berapa. Penyelesaian, kita cari dulu harga satu buah buku. Untuk mencari nilai harga satu buah buku, rumusnya harga seluruh buku dibagi banyak buku. Harga seluruh buku tadi berapa? 7.500. Jumlahnya ada 5. Maka 7.500 dibagi 5. 7.500 dibagi 5 hasilnya 1.500 per buku. Jadi harga satu buku itu adalah 1.500. Yang diminta berapa? 8 buah buku tulis. Maka
Harga 8 buah buku tulis adalah 1.500 dikali 8, hasilnya 12.000. Ini adalah contoh perbandingan senilai di mana satu nilai bertambah maka nilai yang lainnya pun akan bertambah. Jika ini naik maka nilainya ini juga naik. Paham nggih? Jadi pertama kita mencari harga satu buah buku berapa, kemudian dikalikan 8 karena yang diminta adalah 8 buah buku. Oke, sekarang kita lanjut yang perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan yang memiliki sifat besaran. Jika salah satu nilai bertambah, maka nilai yang lainnya akan berkurang. Jadi kalau senilai tadi, yang satu naik, maka yang lainnya naik. Kalau berbalik nilai, jika satunya bertambah atau naik, maka nilai yang lain akan berkurang atau turun. Di sini rumusnya A per B sama dengan P per N. Jika dikali silang, maka P dikali B sama dengan A dikali N. Contoh soal, sebuah pondok pesantren putri memiliki persediaan beras yang cukup untuk 35 anak selama 24 hari. Berapa hari beras itu akan habis jika penghuni pondok bertambah 5 anak? Awalnya penghuninya hanya 35 anak. Berasnya itu akan habis selama 24 hari. Jika penghuni pondok ditambah 5, berapakah beras akan habis? Berarti ada kenaikan jumlah dari 35 ditambah 5. Jadi ada nilai yang bertambah. Penyelesaian, kita buat tabel dulu. Ada banyak anak sama dengan banyak hari. Pertama, banyak anaknya 35. Beras yang habis 24 hari. Pernyataan kedua ditambah 5 anak, berarti 35 ditambah 5. Banyak harinya, berasnya berapa hari yang habis? Ini termasuk nilai P. Berarti di sini kita mencari nilai P. Kita masukkan ke rumus. A per B sama dengan P per N. Kita kalikan silang. Di sini kita masukkan angkanya. A-nya adalah 35. Di sini ada keterangannya nggih. A dan B adalah nilai besaran. N notasi, harga, jarak, kecepatan dan sebagainya. Notasi itu adalah lambang. P perhitungan perbandingan. Jadi kita mencari nilai P. A dan B adalah nilai besaran, N adalah notasi harga, jarak, kecepatan. Di sini rumusnya A per B sama dengan P per N. Maka 35 ini termasuk A. Kemudian 35 ditambah 5 sama dengan B. A sama dengan 35. B sama dengan 40. Dari mana Bu dapat 40? Dari 35 ditambah 5. Ini A, ini B. Kemudian P-nya kita cari. N-nya 24. N sama dengan 24. Kita masukkan angkanya. A per B sama dengan P per N. A-nya berapa? 35. B-nya 40. P-nya masih P karena kita mencari nilai P. N-nya 24. Kita masukkan ke rumus perkalian silang. P dikali B sama dengan A dikali N. P-nya kita cari ya. P-nya kita cari. B-nya 40 karena B sama dengan 40. A-nya 35 dan N-nya 24. Ini N 24. Maka dikalikan sekarang. P dikali 40 sama dengan 40 P. Variabel dikali dengan angka, maka hasilnya 40 P. 35 dikali 24 sama dengan 840. Maka P sama dengan 40 P, artinya kan 4 dikali P. Kalau dia pindah ruas, maka berubah menjadi pembagian.
pembagian. Perkalian pindah ruas menjadi pembagian. Maka P sama dengan 840 dibagi 40. P sama dengan 21. Jadi beras akan habis selama 21 hari. Nah, perbedaannya di sini ya. Ini tadi kan nilainya kan bertambah, 35 ditambah 5 kan 40 kan bertambah. Akan tetapi karena semakin banyak anak, maka beras yang habis akan semakin cepat, yaitu akan habis selama 21 hari yang awalnya hanya 24 hari. Maka perbandingan berbalik nilai itu, jika satu nilai bertambah maka nilai yang lain akan berkurang. Contohnya di hari ini tadi, jumlah anaknya bertambah tetapi harinya berkurang. Karena semakin banyak anak maka semakin banyak mengkonsumsi beras. Jadi harinya semakin berkurang. Terima kasih anak-anak, pertemuan hari ini hanya sampai perbandingan senilai dan berbalik nilai nggih. Semoga anak-anak bisa memahami apa yang Ibu sampaikan. Jika ada yang ditanyakan, silakan tanya ke Ibu. Selalu jaga kesehatan, ingat pesan Ibu, jaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.